Presentasi dulu. Banyak banget teman-teman. Perkenalkan saya Windy dari TP022. Jadi saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan asam basa dalam tubuh itu dipengaruhi oleh IMH+, yang dimana IMH+ itu berasal dari dua sumber. Sebagian besar itu dia berasal dari makanan yang kita konsumsi, dan sebagian kecil itu dia berasal dari makanan atau minum yang kita konsumsi. Lalu yang sebagian besar itu dia berasal dari ide itu dihasilkan secara internal oleh aktivitas metabolik dalam tubuh. Yang dimana faktor-faktor ini terdiri dari lingkungan. Contohnya seperti di case tadi, ketika kita pergi ke daerah yang lebih tinggi atau seperti kaki gunung itu, maka terjadi peningkatan ventilasi, yang dimana kadar O2-nya itu rendah di udara, sehingga membuat pengeluaran CO2 lebih cepat. Padahal CO2 ini berperan dalam membentuk H2CO3 dalam darah, yang dimana nanti akan terurai menjadi H+ dan HCO3 atau asam bikarbonat. Namun karena terjadi peningkatan ventilasi, maka H+ ini akan berkurang konsentrasinya, sehingga urin yang dikeluarkan itu lebih banyak atau akan menjadi basah. Selanjutnya ada penyakit. Di sini penyakit diabetes mellitus itu disebabkan oleh tidak adanya insulin, tidak ada sekresi insulin oleh pankreas, atau oleh inefisiensi sekresi insulin untuk mengkompensasi penurunan sensitivitas pada efek insulin. Keadaan dalam insulin yang tidak cukup atau kurang itu menghalangi penggunaan glukosa dalam metabolisme secara normal. Sebaliknya, beberapa lemak dipecah menjadi asam asetoasetat, dan asam ini dimetabolisme oleh jaringan untuk menghasilkan energi menggantikan glukosa. Selanjutnya ada olahraga berat, di mana sewaktu olahraga itu otot itu akan mengandalkan glikolisis anaerob, sehingga terjadi peningkatan produksi asam laktat yang meningkatkan H+. Lalu ada konsumsi makanan. Di situ ketika makanan yang mengandung banyak protein atau asam amino itu, dia itu akan cenderung meningkatkan keasaman urin. Sementara kalau yang buah-buahan, sayuran itu akan membuat urin kita lebih basah. Lalu ada stres, di mana stres ini terjadi karena stres memicu pelepasan asam laktat dalam tubuh, yang kemudian disekresikan melalui urin. Saat terjadi asidosis, ginjal akan mengeluarkan lebih banyak ion hidrogen melalui urin untuk mengurangi keasaman dalam tubuh. Yang terakhir ada obat-obatan seperti obat alkali, contohnya natrium bikarbonat, untuk pengobatan gastritis atau ulkus peptik, dan dapat mempengaruhi keseimbangan asam basa pada urin. Biasanya membuat urin kita menjadi lebih basah. Sekian dari saya, Dok. Laktat tadi bukan yang di agak berat itu tadi. Iya, laktat itu agak berat, ada baca. stres. Stres itu memicu pelepasan asam laktat dalam tubuh. Itu laktat bener. Oh, berat juga. Gue tahu. Karena agak berat ya. Olahraga berat iya, tapi kalau alasan nggak tahu. Laktat mana ya? Laktat. Coba cari jam itu. Ini dari mana? Windy sebenarnya. Stres. Sherwood. Coba di Sherwood ada nggak? Magatan juga, tapi lupa dengan Atau kayaknya. Atau F. Soalnya kemarin gue lihat itu. Oh, ada juga. Gue ini terus start. Oh ini kan. Stres itu stres apa? Oh enggak ada di awal. Kerjaan. Stresnya apa? Kerjaan. Kalau stres otot Bener. Stres otot bener. stres otot bisa. Kalau stres pikiran kan bisa. Iya. Jadi dia stres seluler atau stres psikologis? Stres seluler kan banyak olahraga berat, Iya. sakit, metabolik. Kalau stres psikologis. Kalau stres psikologis bisa dibikin asam naik. Kalau di sini sih tadi asam laktat dari heavy exercise, sebenarnya dari olahraga. Ya, biasanya kan ada olahraga. Tapi kalau stres yang biasa bisa. Jangan. Kan sih di sini Sama ada aja sih. saya.
Sini nggak ada sih. Iya, tapi disebutin waktu sok. Oh iya, iya. Nggak apa-apa. Iya, stres. Waduh. Langsung panik. Panik. Itu langsung banget ada tulisan stres di situ. Orang stres psikologis emang, apalagi stresnya nggak dijelasin kan, dia stres seluler atau dia stres psikologis. Gak jadi nambahin stres. Kalau ditanya emang stres bisa ningkatin kadar asam. Nambahin stres. Ya, makanya itu enggak. Dan belajar lagi ya. Kalau stres psikologis, kalau stres seluler Itu sih sih udah lagi. pasti dia bisa ningkatin asam. Kadang Kalau tuh misalnya olahraga. sakit, misalnya kan stres, Olahraga. namanya hipermetabolik. Tapi kalau stres psikologis Psikologi Bisa bisa langsung. nggak ya? udah itu aja. Kalau apa ya? Gitu ya. Hubungan penyakit, olahraga berat. Makanan apa yang ningkatin asam? Cinta banget. Drain perut susu sama gandum. Ningkatin asam. Iya, ningkatin hapus. Ningkatin H plus susu sama gandum. Terus apa lagi? Jeko asam. Ningkatin asam nggak? Dicari ya. Ahli pakan ya. Dok, jeruk itu asam nggak sih, Dok? Asam doang. Rasanya doang. Jadi dia basah. Yang nggak tahu itu nggak pernah ngukur pH jeruk sih. Oh, Jadi itu bukannya ada asam sitrik. Tapi harus tahu Kita yang kita bulan rasakan asam kecil. itu belum tentu kadar pH-nya nggak kayaknya asam banget Asam juga. banget. Contoh ya, contoh Dokter kopi. Yuni anjir Kopi, nggak biji sih? kopi ya. Biji kopi kan ada dua, ada Dokter Yuni. robusta sama arabica, ya kan? Nah, yang rasanya asam itu kan arabica kan? Yang arabica yang rasanya asam yang paling dekat itu dibuat manual brew, itu dia harus pakai arabica. Sedangkan robusta itu dia harus dipakai sebagai untuk yang espresso yang pakai mesin, karena dia sifatnya pahit pekat, kafeinnya tinggi. Kadar asamnya lebih tinggi yang mana? Yang robusta karena rasanya pahit, sedangkan yang asamnya itu yang arabica. Jadi jangan berpikiran semua yang kita rasakan asam itu pH-nya sangat asam, belum tentu. Yang pahit. Teh sama kopi kadar asamnya hampir sama. Gitu. Padahal teh itu kan maksudnya kalian minum teh enak gitu kan. Kalau kopi pahit jelas atau asam. Nah, teh itu kadar asamnya, kadar kafeinnya hampir sama kopi.